Selamat malam, Box. Hari ini kita mencoba berbagi tentang cara sukses di Indonesia dari nol. Dari nol, oke? Jadi, cara sukses di Indonesia ini sayangnya masih terkait daripada menghasilkan uang, lalu mengelola uang. Gak ada lain. Jadi, sukses di Indonesia itu tergantung daripada bagaimana kamu bisa menghasilkan uang pertama, kemudian bagaimana mengelola uang tersebut. Jadi sukses akarnya ada pada uang sayangnya. Tapi kan bukan melulu karena uang, karena menghasilkan uang dari kan yang pertama memerlukan skill, memerlukan keberuntungan pasti. Skillnya itu seperti apa? Ya enggak juga yang seperti apa. Lulus saja pada pada tempat-tempat tertentu gitu. Jadi kali ini kita bahas sukses dari nol ya, dari nol. Jadi untuk teman-teman yang umurnya udah ya 30 ya, apa sumber daya yang kamu miliki sekarang gunakan sebaik-baiknya. Kalau ada penghasilannya dihemat, kemudian diatur, harus ada surplus biar apa? Biar bisa berkembang. Nah, video kali ini khusus untuk yang masih belasan tahun remaja. Jadi, teman-teman yang masih remaja, jangan sia-siakan kesempatanmu. Kenapa? Karena saat kamu remaja, kemudian kamu lulus sekolah, itu tempat-tempat bagus ya, tempat-tempat yang mudah, enak, gampang, itu menunggu beberapa orang yang kerja keras dan beruntung. Mereka udah ditunggu tuh oleh kursi-kursi tersebut, kursi-kursi enak tersebut. Jadi jangan sia-siakan hari-hari di masa remajamu. Nanti kamu menyesal sendiri. Nah, ada saya ingatkan ya. Jadi kalau kalian masih remaja, katakanlah umur 14 ya, 14. Ini waktunya kalian belajar keras. Enggak, bukan belajar keras. Tapi cari informasi. Cari informasi detail mengenai tempat-tempat enak tersebut. Misal ini contoh ya, contoh pegawai BUMN misal. Bagaimana sih cara masuknya? Biasanya rekrutnya di mana? Kemudian tesnya seperti apa? Soalnya seperti apa? Cari lagi soal yang ini dikerjakan bagaimana? Soal yang ini cara ngerjainnya bagaimana? Semuanya di list, semuanya di inventarisir, semuanya dikuasai. Biar apa? Biar kita lulus, biar kita expert di sana dan tinggal nunggu timingnya aja, tinggal nunggu sudah expert, dapat juga hokinya, lulus, sudah aman lah hidupmu. Ya, di tahap itu aja, masih banyak lagi tantangan lainnya. Sudah lulus pun tantangan hidup masih banyak. Tapi setidaknya sudah satu tangga aman gitu. Jadi harus pertama tadi mencari informasi, bukan belajar. Salah belajar. Belajar aja nggak tahu informasi, nggak tahu arah, salah. Kamu mensia-siakan perjuangan, mensia-siakan kerja kerasmu. Jadi kerja keras itu bagus banget. Pada tempat yang tepat, kerja keraslah di tempat yang tepat. Nah, itu baru bagus. Jadi setelah kamu dapat informasi tadi, kamu pelajari semua, kamu persiapkan dirimu, ditambah lagi beruntung juga, maka berhasil. Kenapa saya berkali-kali berkata beruntung? Karena itu faktor yang sangat penting, beruntung itu, yang mana kita tidak pernah bisa tahu. Contoh ini di hidup saya sendiri dulu ya. Jadi ada teman saya yang kalau ujian tes sebelum ujian tuh dulu namanya try out. Setiap try out dia juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Pas hari H hilang namanya.
karena dia tidak beruntung. Tiba-tiba dia gagal di kesehatan, lagi sakit, dites darahnya nggak lulus, padahal super pinter. Tapi percayalah, ada jalan lain untuk dia, karena dia sudah punya yang namanya expertnya, tadi udah dapet ya, tinggal beruntungnya kata saya tadi kan. Nah, dia tuh expertnya udah ada, beruntungnya kurang sehingga dia gagal, bersedih lah dia di situ. Tapi kalau kita lihat hidup secara zoom out dari jauh gitu ya, tenang saja, ternyata 3 tahun kemudian dia tetap sukses, ada jalan dia sendiri. Jadi kalau kita itu udah expert ya, sudah melakukan hal dengan kerja keras, dan kerja kerasnya di tempat yang benar, pasti kamu sukses. Itu cerita mudahnya ya. Mungkin stop di sini kalau cerita mudah. Terus kita tarik lagi ke belakang. Untukmu 14 tahun tadi misal, terus ingin menang tadi kan, soalnya susah ya kan? Kenapa kamu bilang soalnya susah? Karena kamu sudah terlambat. Harusnya dari umur 6. Matematika kan. Matematika adalah tes yang paling banyak diujikan. Matematika sama TOEFL biasanya. Jadi kenapa ada orang pinter matematika? Karena matematika itu dia itu berkelanjutan. Kalau misalkan perkalian aja kamu tidak hafal, ngerti sistemnya, ngerti konsepnya, tapi tidak hafal, ya kamu tetap bisa ngerjain yang lebih susah, tapi lambat. Harus dihafal. Sehingga mengerjakannya cepat. Karena di dalam semua tes itu, mengerjakan dengan tepat itu bagus, tapi lebih bagus lagi tepat dan cepat. Itu bagaimana bisa cepat? Kalau hafal, bagaimana bisa hafal? Kalau sering dilakukan. Jadi kamu SD nih sekarang, masih umur 10. Jangan disia-siakan, jangan males belajar. Kenapa? Kamu bayangkan price-nya, kamu bayangkan apa price? Hadiahnya yang akan kamu raih jika kamu kerja keras di tempat yang tepat. Jadi waktu SD gitu, asahlah matematikamu itu sehingga kamu itu nanti mudah menghadapi tes-tes saat tamat SMA itu. Ya. Diasah terus sehingga jadi cepat ngerjain. Dalam alam bawah sadar semua perkalian hafal, semua tambahan hafal di luar kepala. Bahkan rumus juga tahu, semua operasi matematika itu gampang. Jadi dan logika kamu juga jalan gitu kan. Itu kunci. Kalau aduh saya bodoh Pak, nggak ada yang bodoh. Dipelajari, bukunya itu dibedah, satu soal seperti ini, bedah, gimana sih dapatnya ini? Oh seperti ini, hafalin, ulang lagi sampai kamu nantinya jadi kuat. Nah ketika kamu kuat aja pun, yang udah kuat aja pun belum tentu menang, belum tentu nasibnya di situ, karena yang pinter juga banyak, bukan cuma kita. Yang pinter banyak, sama-sama pinter semua, tinggal di siapa yang lebih pinter dan lebih beruntung pada hari itu. Ketika kamu misal tidak beruntung pada suatu hari, jangan menyerah. Karena yang salah bukan kamu, tetapi memang keadaan saat itu. Jangan pernah menyerah. Bahkan di Indonesia, kesempatan posisi enak yang tadi saya katakan itu, ada yang enak banget, ada yang enak lumayan saja. Itu sampai umur 35 kamu bisa tes. Fair. Jadi siapapun bisa mengubah nasibnya. Siapapun bisa mengubah nasib jika mampu. Kenapa kamu nggak mau mampu? Ya udah, sisihkan waktu belajar, sisihkan waktu untuk kamu mengasah skill, mengasah otak gitu. Yang ya jadi ya itu tadi kan,
kita membahas tentang sukses dari awal. Jadi menurut saya, sukses di Indonesia itu adalah tentang bagaimana menghasilkan uang, kemudian mengelola uang tersebut. Itu sukses di Indonesia nih. Sayangnya, saya tidak menginginkan itu. Sukses itu harusnya seorang seniman menciptakan karya yang bagus. Seorang dokter mampu menyembuhkan penyakit-penyakit. Seorang guru mampu mencerdaskan banyak anak murid. Itu yang namanya sukses. Sayang sekali saat ini di Indonesia ya, ketimpangan sosialnya terlalu besar sehingga kesuksesan itu dihitung daripada mampukah seseorang punya materi. Itu sayang sekali. Tapi nggak bisa juga kita denial. Memang itu yang saat ini terjadi di sini. Itu kita ikutin saja apa yang sedang berlaku. Nggak bisa kita rubah kecuali ya kalau jadi presiden ya bisa dirubah. Tapi jalannya jauh banget. Jalannya menuju sana. Oke, jadi itu cerita sukses tadi. 11-16. Apalagi yang mau kita bahas? Sayang sekali YouTube ini belum live ya. Kalau live mungkin kita bisa apa saja yang ingin anak-anak muda pertanyakan dengan saya, mungkin saya bisa jawab karena saya lebih tua. Saya lebih tua, udah punya pengalaman. Bahkan ini satu pengalaman ya. Waktu saya SMP, ya, saya itu menjadi saksi anak-anak Indonesia yang paling pintar, sepintar-pintarnya. Bagaimana ceritanya jadi saksi? Gimana cerita jadi saksi? Maksudnya saya berlomba dengan mereka dan saya kalah. Tapi setidaknya saya pernah tahu ada orang seperti itu. Jadi di saat SMP saya pernah side by side dengan orang terpintar di Indonesia, juara olimpiade. Mereka juara, saya kalah. Ya, tapi saya pernah bertarung dengan mereka. Jadi anak-anak Indonesia itu dibilang bodoh, bullshit. Enggak bodoh. Anak-anak Indonesia itu pintar semua. Tapi banyak tapinya nggak bisa kita judge di sini. Beda cerita ya. Ini kan tentang motivasi anak-anak. Masa kita jadi ngomongin keburukan something ya? Enggak. Jadi anak-anak, teman-teman, adik-adik, sukses itu sebenarnya nggak perlu kalau untuk individu. Tapi untuk orang sekitarmu, kamu wajib sukses. Kalau hidup ini sendirian, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa makan aja. Tapi ketika kamu punya keluarga yang mengharapkan kamu bahagia, ketika kamu punya anak, istri yang harus kamu hidupi, punya orang tua yang harus kamu buat bangga, kamu harus sukses. Bukan untuk dirimu, untuk mereka. Itu. Kalau hidup sendiri nggak apa-apa, nggak sukses mah. Yang penting bisa makan, bisa ketawa, ya. Bisa makan, bisa bercanda, hirup udara segar, ketawa, itu cukup, nggak usah kayak kaya gimana, sukses gini, sukses gitu, nggak perlu. Sukses itu untuk orang-orang yang kamu sayang, itu yang harus kamu ingat. Betapa bahagianya orang tuamu ketika kamu ngerasih, betapa tenangnya hidup anak istrimu jika kamu mampu membahagiakan mereka. Tidak perlu cemas hari esok. Ya, begitulah. Jadi, anak-anak, adik-adik, jangan menyerah ketika waktu kamu masih panjang. Jangan sampai waktu sudah dekat, menyesal. Tidak terkejar lagi. Orang sudah di kilometer 200, kalian masih di kilometer 36. Ya, tidak mungkin lagi bisa mengejar. Mungkin, tapi jalannya bukan di situ. Orang sudah sukses, kalian masih merintis gitu, kalian jualan kecil-kecilan. Nanti yang sukses tadi stuck kan? Maksudnya
Dia punya gaji gede, dia sudah punya semuanya, tapi gaya hidup keluarga dia juga naik. Gitu. Jadi dia stagnan di sana. Kamu yang berdagang kecil-kecilan, tapi terus-menerus nabung, buka cabang nabung. Nanti kamu bisa menyalip temanmu tadi, bisa juga. Itu yang namanya jalan takdir. Siapa yang lebih dulu sukses, belum tentu paling sukses. Siapa yang terakhir sukses, bisa jadi lebih sukses, tapi lebih enak duluan. Itu itu hiburan aja, kata-kata motivasi. Semua ada waktunya masing-masing. Ya, lebih enak, lebih mudah dong. Saat muda, udah sukses lebih enak. Kalau enggak apa-apa juga. Gas lagi, gas lagi. Tuh, jangan pernah menyerah. Apa kata saya yang di YouTube kemarin? Cara tidak menyerah adalah dibagi. Tujuanmu itu dibagi. Dibagi jadi tujuan-tujuan yang kecil. Jadi nggak mustahil dia jadinya. Itu cara agar tidak menyerah. Itu. Satu lagi, pernah buat saya, cara sukses adalah mau sukses. Itu pertama. Nggak ada lain. Mau sukses, tahu cara sukses. Tidak bikin rinciannya, strateginya. Baru kita laksanakan. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ke depan mungkin kita akan, kalau ada ide, kita bikin lagi insight-insight lainnya, pesan-pesan lainnya, saran-saran lainnya. Terima kasih banyak.